Nah, kita saat ini mau membuat garnish dari wortel sama timun. Nah, pastikan untuk memilih timun yang besar agar mudah hias. Nah, ini ya, ambil bagian ujung timun, kita potong, lalu kita potong juga menjadi 6 bagian. Setelah sudah terpotong 6 bagian, kita ukir atasnya menjadi bentuk seperti kelopak bunga. Nah, dengan cara seperti itu ya. Tuh. Nah, setelah itu kita iris bagian luar kulit timunnya, tapi pastikan jangan sampai putus. Karena itu akan menjadi kelopak luarnya yang nanti akan mekar. Nah, setelah begitu kita buang juga bagian dalamnya. Nah, kita bagian dalamnya kita buang seperti ini. Nah, jadilah dia bunga. Lalu kita rendam ke dalam air supaya nanti dia akan mekar. Rendam sekitar 10-15 menit saja. Oke, lanjut ke bentuk berikutnya. Kita membuat model yang sangat sederhana. Ini model kelopak bunga yang sederhana saja. Kita cukup mengiris tipis bagian ujung dari timun dan kita membuat kelopak bunga. Nah, udah ya. Nah, lanjut lagi. Kita membuat seperti rumput. Nah, rumput dari mentimun. Nah, ini dari satu buah timun kita sebenarnya bisa membuat banyak sekali ya bentuk ya, bisa 4 sampai 5 macam. Nah, ini untuk membuat rumput ini kita cukup membentuknya segitiga-segitiga seperti itu. Kita satukan ujung-ujungnya biar nanti bisa dilepas. Nah, seperti itu ya. Oke, dari itu kita buka. Nah, pastikan dulu semuanya sudah terpotong ya, biar dia bisa terbuka dengan baik. Nah, oke. Nah, dia terbuka. Lalu kita iris bagian luarnya tipis-tipis biar dia nanti juga bisa mekar. Kita iris juga bagian dalamnya 1 kali. Begitu seterusnya, bagian luarnya dan bagian dalamnya juga kita iris. Terus saja sampai semua bagiannya diperlakukan sama ya. Oke, seperti itu. Dan tidak lupa juga untuk terus saja direndam setelah dibentuk seperti ini supaya nanti dia bisa mekar. Nah, itu bentuk timun ya. Sekarang kita ke wortel. Saat ini kita mau mencoba untuk membuat bunga wortel. Nah, sangat sederhana sekali ya. Kita cukup mengambil ujung wortel yang besar sebagai kelopaknya. Lalu kita buat hiasan dalamnya, dan kita buat lingkaran melingkar. Saya biasanya membuat 3 kelopak, jadi saya membuat 3 lingkaran memutar. Yang ini nantinya akan kita buat untuk menyelipkan kelopak-kelopak bunganya di antara lingkaran itu. Oke, kita bersihkan dulu wortelnya. Bersihkan wortelnya, lalu nanti kita iris tipis-tipis wortelnya untuk menjadi kelopak bunga. Oke, nah cukup mengirisnya tipis-tipis seperti itu. Kita iris ya, tipis-tipis. Oke, pastikan ini tipis. Kalau misalnya nggak tipis, nanti dia susah untuk menyelipkannya. Nah, biasanya dalam satu lingkaran itu terdiri dari 5-6 kelopak. Nah, kita selipkan di antara bulatan tadi ya. Tuh, kita cari yang tipis. Kalau dia tebal, dia agak susah masuk. Oke, ini agak sedikit hati-hati ya. Kita masukin. Nah, terus saja seperti itu sampai nanti semua lingkaran tadi tertutupi oleh kelopak bunga. Oke, nah ini kita lanjut lagi ya, seperti itu. Nah, kita lanjut masukkan ke baris yang kedua. Kita selipkan lagi. Terus saja sampai semua barisnya tertutup oleh kelopak wortelnya. Nah, bisa dilihat di dalam panci itu bunga timunnya sudah mulai mekar karena dia sudah direndam.
Oke, kita lanjut ya. Nah, kita lanjut lagi ya. Ini lapisan keduanya sudah hampir selesai. Oke. Kita masukkan. Ini butuh konsentrasi dan cukup hati-hati ya, takutnya nanti dia keluar lagi. Nah, sudah kedua, kita lanjut ke lapisan paling atas atau lapisan ketiga. Oke. Sama seperti tadi, cukup kita selipkan kelopak bunganya ke dalam lapisannya. Nah, jika dirasa lubangnya terlalu sempit, kita bisa sedikit memotongnya biar dia masuk ya, biar dia bisa masuk. Nah, ini sudah hampir selesai. Ini bunga wortelnya, hasilnya pasti akan sangat cantik untuk dijadikan hiasan. Nah, hiasan tumpeng ini bukan hanya untuk pempek ya, kalian juga bisa menggunakannya untuk segala jenis usaha hiasan, usaha catering, juga bisa untuk tumpeng nasi, atau misalnya sekarang ada tumpeng sate atau tumpeng dimsum yang lain-lain. Pokoknya ini adalah idenya. Nah, ini udah jadi mawarnya, dan jangan lupa kita juga rendam supaya dia lebih lentur. Nah, sekarang kita membuat kelopak bunga kecil seperti tadi ya, cukup dengan mengiris maksudnya ujung-ujung dari wortel. Oke, nah kita lihat tampilannya. Ini dia yang sudah jadi. Nah, ini yang sudah kita bentuk dalam sebuah tampah pempek ya. Bentukannya cantik, rapi, dan semuanya mekar. Nah, tipsnya adalah jangan takut mencoba dan dicoba terus saja supaya bisa lancar dan mahir dalam membuat garnisnya. Oke, terima kasih. Komen, like, dan subscribe ya. Dan bagi Anda yang berminat untuk membuka usaha pempek frozen dan snacks box untuk pendapatan tambahan keluarga, kami membuka peluang keagenan pempek di seluruh wilayah Indonesia. Cek link di deskripsi ya. Untuk Anda yang ingin belajar bisnis pempek, silahkan bergabung di grup WA kami gratis. Cek link di deskripsi ya. Terima kasih. Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya. Terima kasih.